It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Star Kids, let your light shine. Hei Ucok, ayo belajar kelompok. Apaan sih kamu? Dah sana pergi, ganggu aku main game aja. Baiklah kalau begitu. Waktu ujian semester dimulai, Ucok merasa kebingungan saat mengerjakan soal. Dia terus menggaruk-garuk kepala dan melirik ke kanan ke kiri berharap bisa melihat lembar jawaban teman. Ujian telah selesai. Semua nilai ujian semester dipajang di papan informasi. Begitu Ucok melihat nilainya, Ucok sangat kecewa karena nilainya sangat rendah daripada teman-temannya. Ucok, kamu kok pilih main games? Jadi kan kamu tidak siap untuk hadapi ujian. Akibatnya nilai kamu merah dan paling rendah lagi. Padahal kalau Ucok memilih pilihan yang bijaksana, yaitu ikut belajar kelompok, tentu nilainya akan bagus seperti teman-teman yang lain. Hari ini kita akan belajar bersama tentang be ready atau bersiap untuk segala sesuatu. Yes, be ready untuk ikut ibadah online Star Kids yang super keren ini. Star Kids, let your light shine. Keren adik-adik, sudah duduk rapi dan siap. Itu berarti adik-adik menghormati Tuhan yang sudah hadir bersama adik-adik. Rasakan kehadiran Tuhan dan catatlah firman Tuhan yang disampaikan, supaya firman itu tinggal dalam hatimu. Ayo, keluarkan suaramu, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan semangat ya. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu. Kami siap beribadah kepadamu ya Tuhan. Mari hadir bersama kami. Roh Kudus, kami siap mendengar firman-Mu dan mampukan kami untuk dapat mengerti dan sanggup untuk kebenaran firman-Mu. In Jesus' name we pray. Amen. Get ready, get set, ready, set, move! You've been with me from the start. You're the one who knows my heart. You are there for me, Jesus. You are showing me the way, love and kindness every day. You are helping me, Jesus. So I'll follow you, here and there and everywhere. I know it's true, you're always by my side. I'm ready for the time of my life. I'm set on doing what you do. I'm gonna share your love with the world. Ready, set, move! Get ready, get set, ready, set, move! You've been with me from the start. You're the one who knows my heart. You are there for me, Jesus. You are showing me the way, love and kindness every day. You are helping
set on doing what you do. I'm gonna share your love with the world. Ready, set, move. I'm ready for the time of my life. I'm set on doing what you do. I'm gonna share your love with the world. Ready, set, move. I'll do what Jesus told me. I'll do whatever you want me to do, Lord. Ready, set, move. Trust in you. Trust in you. Now if we hear there's a storm that's near, we'll wanna grab a coat to wear. An umbrella too would be something good, so that we can be prepared. Well, Jesus said we should plan ahead, because he's coming back one day. And those who've heard and believe his words will be prepared to celebrate. Be ready, be ready. The King is gonna come again. Be ready, be ready. His reign is gonna have no end. Now some believe they don't really need to think about the judgment day, but they will find they've been so unwise, and it will come a day too late. Be ready, be ready. The King is gonna come again. Be ready, be ready. His reign is gonna have no end. Dark clouds tell us soon it's gonna rain, but no one knows when Jesus is coming back again. So here's the truth in this simple tune: we should always watch and pray, and we'll be glad when the Lord comes back, if we trust in him today. Be ready, be ready. The King is gonna come again. Be ready, be ready. His reign is gonna have no end. Be ready, be ready. He's coming back again. Be ready, be ready. His reign is gonna have no end. His reign is gonna have no end. No end, no end. His reign is gonna have no end. His reign is gonna have no end, no end. His reign is gonna have no end. Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, handuknya lupa.
kan? Udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Ya, jadi berdiri di lapangan deh karena terlambat sekolah, ketiduran di dalam kelas, dan enggak ngerjain PR. Duh, sayang sekali ya adik-adik. Iya ya, sayang sekali. Ia sampai harus alami hukuman seperti tadi tuh. Padahal ada anak-anak lainnya kan yang bisa datang tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan baik dan mengerjakan PR. Sehingga mereka dapat belajar sekolah dengan baik. Apa yang dialami anak tadi, jangan sampai tuh terjadi pada adik-adik ya. Jadi karena itu nih, hari ini kita akan belajar untuk selalu be ready. Bersiap untuk segala keadaan atau segala sesuatu yang kita lakukan. Dan rupanya Tuhan Yesus pun mengajarkan kita semua dengan sebuah perumpamaan tentang bersiap ini. Wah, that's great. Pasti Tuhan Yesus ingin supaya kita tidak mengalami hal yang buruk hanya karena kita tidak ready atau tidak bersiap. Yuk adik-adik, be ready untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Perumpamaannya ada dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 yang menceritakan orang-orang yang bersiap diri untuk menyambut pengantin laki-laki dalam sebuah pesta pernikahannya. Wah, sebuah pesta pernikahan. Pasti semua orang yang diundang, apalagi keluarga dan sahabat-sahabat pengantin itu, semua bersiap diri untuk pesta yang pastinya meriah ya. Alkitab menjelaskan bahwa kerajaan surga diumpamakan dengan sebuah pesta pernikahan. Dan mempelai laki-lakinya diumpamakan sebagai Tuhan Yesus. Sementara orang-orang yang akan datang diumpamakan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, jadi aku dan adik-adik termasuk orang-orang yang menantikan pesta pernikahan atau kerajaan Allah, begitu ya? Yes, you're right. Pernikahan pada masa itu tuh yang dalam perumpamaan ini ada dalam adat orang Yahudi. Dan itu ada di masa zaman Yesus. Masa Tuhan Yesus hidup. Mempelai laki-laki biasanya ditemani oleh teman-teman dekatnya. Nah, mereka akan pergi di malam hari ke rumah mempelai perempuan untuk acara pernikahannya. Tamu pernikahan yang bergabung dengan acara pernikahan termasuk nih ada gadis atau sekelompok gadis-gadis atau pengiring mempelai. Mereka diharapkan membawa pelita atau obor mereka untuk mereka sendiri. Kan tadi gelap ya, jadi harus membawa pelita. Nah, itu pula menandakan bahwa mereka adalah bagian dari rombongan pesta pernikahan tersebut. Dan juga supaya menambah terang, sampai terang benderang dan indahnya pesta pernikahan tersebut. Seru kan? Pasti seru. Yang pasti semua ingin segera melihat dan bertemu dengan mempelainya. Juga menikmati pesta pernikahan yang indah. Ya, dalam perumpamaan ini ada nih 10 gadis yang membawa pelitanya untuk menyambut pengantin laki-laki. 5 perempuan itu bodoh. 5 perempuan lainnya bijaksana. Menarik nih. Ada sekelompok gadis yang dikatakan yang bodoh. Dan ada sekelompok lainnya yang dikatakan bijaksana. Memang apa yang gadis-gadis itu perbuat? Apakah seperti anak tadi yang bangunnya kesiangan? Jadi begini,
gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak yang lainnya. Sedang gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli atau botol-botol mereka. Di sini sudah terlihat perbedaannya nih. Yang gadis-gadis bodoh itu tidak membawa cadangan minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak cadangan. Supaya kalau habis nih, bisa segera diisi kembali dan pelitanya tetap nyala. Begitu kan Kak Reti? Tepat banget Kak Rino. Tetapi karena pengantin laki-laki itu lama tidak datang, mungkin karena harus berjalan jauh atau karena alasan yang lainnya, maka mulailah mengantuk gadis-gadis itu, lalu tertidur semuanya. Waduh, jangan tidur kawan-kawan. Be ready, pasti pengantin akan segera datang. Dan benar, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Pengantin datang!" Sambutlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Syukurlah mereka bisa tetap bangun. Rupanya kedatangan pengantin itu tiba-tiba ya, tidak terduga. Makanya semua harus bersiap untuk menyambut pengantin yang datang itu. Tetapi tiba-tiba gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Rupanya padam. Obornya atau pelitanya ini padam dan mereka kehabisan minyak. Lalu mereka berkata, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam semuanya." No. Pengantin itu sudah datang. Be ready. Sudah harus siap semua guys. Lalu jawab gadis-gadis yang bijaksana itu kepada gadis-gadis yang bodoh saat diminta minyaknya. Tidak bisa. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu juga. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan segera beli di situ. Memang seharusnya sudah sejak awal sudah bersiap membawa persiapan minyak cadangan. Kalau diberikan nanti tidak cukup dan akhirnya seluruh pelita tidak ada yang bisa nyalakan. Lalu saat para gadis yang bodoh itu pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah ready, yang telah siap, mereka masuk bersama-sama dengan pengantin itu ke ruang pesta pernikahan itu. Lalu itu ditutup. Pintu ditutup. Jadi bagaimana dengan gadis-gadis yang sedang membeli minyak itu? Apa yang terjadi ya? Kita lihat ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak-minyak dalam buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama nggak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, mereka baru persiapan kemudian. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kaum kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya, sudah terlambat. Pintu sudah tertutup dan pesta dimulai. Sangat menyedihkan sekali ya. Bagi yang tidak siap sejak awal, akhirnya tidak turut merayakan pesta pernikahan itu. Tetapi bagi 5 gadis yang bijaksana, yang sudah siap sejak awal, mereka berbahagia menikmati pesta pernikahan dengan sukacita. Yeay! Dari perumpamaan ini nih, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Menjadi orang yang selalu be ready, bersiap. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menutupnya dengan berkata seperti ini. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yes! Be ready ya adik-adik. Jadilah orang yang bijaksana. Perumpamaan ini mengajarkan kita semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus untuk be ready. Karena suatu hari nanti dalam waktu yang ditentukan Allah, Bapa kita, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita semua masuk dalam kerajaan sorga. Buktinya ada dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-P-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I see
Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, asiknya. Tuhanku, juru selamatku dan sahabatku akan datang kembali untukku dan semua orang yang percaya kepadanya. Aku akan pastikan untuk be ready, bersiap menyambut juru selamat kita, Tuhan Yesus. Keren kan adik-adik? Tuhan Yesus sudah berjanji akan datang kembali untuk membawa kita semua masuk dalam kerajaan surga. Yang perlu kita lakukan saat ini dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus adalah be ready, bersiap dalam segala waktu. Karena dengan kita be ready, bersiap, maka kita akan alami hal yang baik tentunya dalam kehidupan kita. Yuk kita membuat pilihan yang bijaksana dengan kita selalu be ready, bersiap untuk segala sesuatu yang adik-adik lakukan. Baik itu di rumah, di sekolah, dan dimanapun adik-adik berada. Wisdom. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Sekarang, apa nih yang harus adik-adik lakukan untuk bisa masuk kerajaan sorga, bertemu dengan Tuhan Yesus, dan menikmati perayaan penuh sukacita di surga? Aku akan siap untuk membuka hatiku untuk percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Amin adik-adik. Yes, good. Amin. Puji Tuhan, adik-adik sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamatmu. Sekarang, ayo adik-adik be ready untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan cara hidup bijaksana. Coba nih ya, Kak Reno. Siap ya, jawab saya. Untuk adik-adik bisa memiliki tubuh yang sehat dan kuat, hal bijak apa yang harus dilakukan atau disiapkan? Makan makanan yang sehat, terus minum minuman yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Yes. Untuk adik-adik bisa berhasil naik kelas atau berhasil dalam perlombaan yang sedang adik-adik akan ikuti, hal bijak apa yang harus adik-adik siapkan? Kalau aku sih akan siapkan untuk belajar yang tekun. Aku akan terus fokus berlatih supaya aku dapat mengikuti lomba dengan baik. That's great. Be ready untuk segala keadaan. Nah sekarang untuk adik-adik yang mungkin menghadapi kesulitan nih yang terjadi dalam hidupmu. Misalnya papa atau mama adik-adik tiba-tiba sakit. Atau ada masalah di rumahmu atau di sekolahmu. Hal bijak apa yang harus adik-adik siapkan? Aku akan bersiap dengan rajin berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Dan aku akan membaca Alkitab karena aku percaya Tuhan akan menuntun aku, menasihati aku melalui firman Tuhan yang aku baca. Pasti Tuhan menolongku. Bener banget, itu bijak banget. Dan adik-adik, ayat hafalan kita pada bulan ini dalam Matius 26 ayat 41 juga mengingatkan kita semua untuk selalu berjaga-jaga atau be ready. Yuk kita nyanyikan lagu ayat kita dengan semangat. Let's sing it! Berjaga-jagalah, oh dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh.
Adik-adik, mari kita hidup sebagai orang yang bijaksana. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena memang roh penurut, artinya keinginan atau kerinduan kita yang dari dalam hati kita tuh yang paling dalam, inginnya sih hidup taat, hidupnya taat, hidup bijaksana. Tetapi daging nih lemah, artinya gini, apa yang dirasakan oleh tubuh ini, apa yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan dirasakan, nah itu belum tentu loh bisa membawa kita pada keputusan yang bijaksana. Jadi hal bijak yang terbaik adalah be ready, meminta tuntunan Roh Kudus. Berdoalah Tuhan memberi hikmat sehingga kita hidup sebagai orang yang bijaksana. Yuk sekarang kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersukacita karena kami percaya Engkau akan datang kembali menjemput kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami minta Roh Kudus menuntun hidup kami untuk membuat pilihan yang bijaksana. Sehingga kami Tuhan akan selalu dituntun membuat pilihan-pilihan yang bijaksana dan kami akan berhasil menjadi orang-orang yang bijaksana. Tolong kami untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus, untuk jalan dalam jalan Tuhan dan melakukan hal-hal yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yes! Juru selamat kita akan datang kembali untuk menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Ayo kita be ready, bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan cara hidup bijaksana. Setuju? Yes, setuju Kak Yeyen. Oke, saatnya adik-adik menjawab pertanyaan ini ya. It's quiz time! Tuliskan hal bijak apa yang dilakukan oleh gadis-gadis bijaksana dalam kisah yang telah adik-adik dengar. Kirimkan jawabannya dengan menuliskan nama, kelas, dan alamat rumah yang lengkap ke nomor WA Hotline Star Kids ya. Dan tunggu hadiahnya bagi 3 orang terpilih. Ayo kita memberi persembahan kepada Tuhan. Yuk kita memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Apalagi dengan sedih hati. Selamat memberi dengan sukacita. Mintalah bantuan Papa dan Mama untuk memberi persembahan bisa melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. God bless you! Ayo datang ibadah onsite. Kita bisa langsung bertemu untuk bermain, memuji Tuhan, dan mendengarkan kisah Alkitab bersama kakak dan teman-teman lainnya. Bagi adik-adik yang akan hadir ibadah onsite, silakan pilih hadir di salah satu ibadah anak, ada di satelit Bandung Utara, atau satelit Kopo, atau satelit Pasir Koja. Alamat lengkap dan jam ibadah ada di website dan aplikasi Fajar Pengharapan. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online sampai selesai. Tetap semangat untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Kakak tunggu ya untuk bertemu lagi dalam ibadah online Star Kids minggu depan. God bless you. Bye.